cerita hikmah. Angin sore di Banten berembus lembut, membawa serta aroma tanah basah dan dedaunan yang mulai mengering. Di sebuah panti jompo kecil di pinggiran kota, seorang wanita duduk termenung di sudut ruangan. Rambutnya sudah memutih sebagian. Wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi sorot matanya masih tajam. Penuh amarah yang tak pernah tersampaikan. Dialah Buktuti, seorang wanita berusia 50 tahun yang pernah menjadi tulang punggung keluarganya. Tetapi kini hanya dianggap sebagai beban oleh anak-anaknya. Buktuti tidak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir di sini, di tempat asing yang penuh dengan orang-orang yang sama sekali tak dikenalnya. Ia pernah menjadi perempuan yang kuat, yang tak pernah kenal lelah membanting tulang demi anak-anaknya. Pagi-pagi sekali ia sudah bangun, memasak nasi uduk untuk dijual di pasar, kemudian beralih menjadi buruh cuci di rumah-rumah tetangga. Setiap tetes keringatnya adalah doa untuk masa depan anak-anaknya, agar mereka tak perlu menjalani kehidupan sekeras dirinya. Namun harapan itu kandas. Anak-anak yang dulu ia besarkan dengan kasih sayang justru melupakan dirinya. Setelah suaminya meninggal dunia 5 tahun lalu, satu persatu anak-anaknya mulai menjauh. Mereka sibuk dengan kehidupan masing-masing, meninggalkan Buktuti seorang diri di rumah kecil yang penuh kenangan. Hingga akhirnya, mereka sepakat untuk membawanya ke panti jompo dengan alasan ia terlalu merepotkan. Hari-hari di panti itu terasa seperti penjara. Buktuti tidak hanya merasa kesepian, tetapi juga kehilangan martabatnya. Di sana, ia hanyalah seorang pasien yang harus diurus, bukan lagi seorang ibu yang dihormati atau wanita mandiri yang pernah menjadi kebanggaan keluarganya. Setiap malam, ia menangis diam-diam, memikirkan bagaimana hidupnya bisa berubah begitu drastis. Hingga pada suatu malam, Buktuti mengambil keputusan yang mengejutkan dirinya sendiri. "Aku tidak akan mati di tempat ini," gumamnya pelan, sambil memandangi langit-langit yang penuh retakan. Ia memutuskan untuk kabur dengan beberapa lembar uang hasil tabungannya selama di panti. Ia menyelinap keluar saat penjaga sedang lengah. Ketika akhirnya ia menginjakkan kaki di luar, Buktuti merasa seperti terlahir kembali. Udara malam yang dingin menampar wajahnya, tetapi ia tersenyum. "Hidupku mungkin tak lagi muda, tetapi aku masih punya waktu untuk membuktikan bahwa aku bisa," bisiknya pada dirinya sendiri. Buktuti memulai hidup baru dengan cara yang keras dan penuh tantangan. Awalnya, ia bekerja di sebuah warung makan kecil sebagai pelayan. Setiap pagi, ia menyapu lantai, mencuci piring, dan melayani pelanggan dengan senyuman yang dipaksakan. Namun, gaji kecil yang diterimanya hampir tak cukup untuk makan sehari-hari. Ia kemudian mencoba menjadi buruh angkut di pasar. Di sana, ia harus berhadapan dengan kerumunan pedagang dan pelanggan yang saling berebut tempat. Tubuhnya yang tak lagi muda seringkali tak sanggup mengangkat beban berat, tetapi Buktuti menolak menyerah. "Aku sudah melewati banyak hal lebih berat dari ini," katanya setiap kali rasa lelah menyerang. Ketika pekerjaan di pasar mulai sepi, Buktuti memutuskan untuk mencoba mengamen di jalanan. Dengan suara serak dan petikan gitar tua yang ia beli dari seorang pemulung, Buktuti menyanyikan lagu-lagu lama yang mengingatkannya pada masa mudanya. Suaranya mungkin tak merdu, tetapi ia menyanyikannya dengan sepenuh hati, berharap ada orang baik yang mau melemparkan beberapa koin ke dalam gelas plastik di depannya. Hidup di jalanan bukanlah hal yang mudah. Ada hari-hari ketika Buktuti tidak mendapatkan uang sama sekali, hingga ia harus tidur dengan perut kosong. Namun, di tengah semua kesulitan itu, ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya. Sebuah tekad untuk membuktikan bahwa ia masih bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Buktuti bukan lagi seorang ibu yang menangis dalam kesendirian. Ia adalah seorang pejuang, seorang wanita yang menolak menyerah meski dunia telah menjatuhkannya berkali-kali. Setiap langkah yang ia ambil adalah bukti bahwa kehidupan, sekeras apapun, layak untuk diperjuangkan.
Dan di balik setiap senyum yang ia pancarkan di jalanan, tersembunyi sebuah doa. Semoga suatu hari anak-anaknya akan sadar dan kembali mengingat sosok ibu yang pernah mencurahkan seluruh hidupnya untuk mereka. Sore itu, langit Banten berwarna keemasan, memantulkan sinar matahari yang mulai terbenam di antara dedaunan pohon mangga di depan warung bakso tempat Buk Tuti bekerja. Warung itu kecil, hanya memiliki 4 meja panjang dan beberapa kursi plastik yang sudah pudar warnanya. Di sudut dapur, Buk Tuti sibuk mengelap mangkuk-mangkuk bekas pelanggan sambil sesekali menghela napas panjang. Tubuhnya terasa lelah, tetapi ia tidak punya pilihan selain terus bekerja. Setiap hari adalah perjuangan untuk sekadar bertahan hidup. Pintu warung berderit, tanda pelanggan baru masuk. Seorang pria bertubuh tegap bersama seorang wanita berkerudung dan anak laki-laki kecil yang ceria memasuki warung. Mereka mencari tempat duduk, lalu tersenyum ramah ke arah Buk Tuti yang berdiri di belakang meja kasir. Senyum itu terasa hangat, berbeda dari senyum basa-basi yang biasa Buk Tuti terima. "Bu, bisa pesan 3 mangkuk bakso?" tanya pria itu dengan suara sopan. Buk Tuti segera mencatat pesanan mereka dan menyerahkannya kepada pemilik warung di dapur. Saat menunggu pesanan siap, anak kecil bernama Reza itu tiba-tiba mendekati Buk Tuti. Nenek kerja di sini ya?" tanyanya polos, sambil memiringkan kepala dan menatap wajah Buk Tuti. Buk Tuti tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan perasaan haru yang tiba-tiba menyeruak. Sudah lama tidak ada anak kecil yang memanggilnya nenek dengan nada penuh kasih seperti itu. "Iya nak, nenek kerja di sini," jawabnya lembut. "Reza, jangan ganggu nenek," tegur ibunya Yanti sambil tersenyum meminta maaf. "Tidak apa-apa Bu," sahut Buk Tuti. Anaknya lucu sekali. Beberapa menit kemudian pesanan keluarga itu datang dan mereka mulai menikmati bakso hangat di meja pojok. Namun sesekali Yanti dan suaminya Adit melirik ke arah Buk Tuti yang kembali sibuk merapikan meja-meja kosong. Mereka memperhatikan bagaimana wanita itu berjalan sedikit tertatih, bahunya yang mulai bungkuk dan tangan keriputnya yang cekatan. Ada rasa iba yang perlahan tumbuh di hati Yanti. Setelah mereka selesai makan, Yanti mendekati Buk Tuti di meja kasir. "Buk, maaf kalau saya lancang bertanya. Sudah lama ibu kerja di sini?" Buk Tuti terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baru beberapa bulan, Bu. Saya butuh pekerjaan untuk bertahan hidup." "Kalau boleh tahu, keluarga ibu di mana? Apa mereka tinggal di sekitar sini?" Adit ikut bergabung dalam percakapan itu. Suaranya penuh rasa ingin tahu. Pertanyaan itu membuat Buk Tuti terdiam lebih lama. Ia menggenggam kain pel di tangannya dengan erat, seolah mencoba menahan sesuatu yang ingin pecah dari dalam dirinya. "Saya tidak punya siapa-siapa, Pak," jawabnya akhirnya dengan suara bergetar. "Anak-anak saya, mereka sudah tidak menginginkan saya lagi." Adit dan Yanti saling bertatapan. Mereka tidak menyangka jawaban itu akan seberat ini. "Maaf Bu, kami tidak bermaksud membuat ibu sedih," ujar Yanti dengan nada menyesal. "Tidak apa-apa," Buk Tuti tersenyum kecil, tetapi air matanya tidak bisa ia tahan. Dalam beberapa menit, ia menceritakan sedikit tentang masa lalunya, tentang bagaimana ia membesarkan anak-anaknya dengan penuh perjuangan, hanya untuk berakhir sendirian di usia senja. Yanti mendengarkan dengan penuh perhatian, sementara Adit mengusap kepala Reza yang duduk diam, seolah anak itu pun merasakan kesedihan yang sama. "Ibu, saya tidak tahu bagaimana rasanya hidup seperti itu. Tapi saya yakin ibu adalah orang yang sangat kuat," kata Yanti akhirnya. Percakapan itu berlanjut hingga malam tiba. Warung mulai sepi, tetapi Yanti dan Adit tidak beranjak. Mereka merasa ada sesuatu yang menghubungkan mereka dengan Buk Tuti, meskipun mereka baru saja bertemu. "Ibu," Yanti memecah keheningan, "kalau ibu tidak keberatan, saya ingin menawarkan sesuatu. Kami membutuhkan seseorang untuk membantu di rumah. Pekerjaannya tidak banyak, hanya memasak, membersihkan rumah,
dan menjaga Reza kalau saya sedang sibuk. Ibu mau?" Buk Tuti terkejut. Tawaran itu begitu tiba-tiba, tetapi juga terdengar seperti harapan baru di tengah kegelapan hidupnya. "Apa tidak merepotkan, Bu?" tanyanya ragu. "Tidak sama sekali, Bu. Saya justru merasa senang kalau Ibu mau tinggal bersama kami," jawab Yanti sambil tersenyum tulus. Adit mengangguk setuju. "Kami membutuhkan seseorang yang bisa kami percaya. Dari cerita Ibu, kami yakin Ibu adalah orang yang tepat." Air mata mengalir di pipi Buk Tuti. Bukan karena kesedihan, melainkan kelegaan. Setelah bertahun-tahun merasa tidak dihargai, akhirnya ada orang yang melihat dirinya lebih dari sekadar seorang wanita tua. "Terima kasih, Bu. Terima kasih, Pak. Saya tidak tahu bagaimana harus membalas kebaikan kalian." Keesokan harinya, Buk Tuti meninggalkan pekerjaannya di warung bakso dan memulai hidup baru bersama keluarga Adit dan Yanti. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan kembali hangatnya keluarga. Meski bukan keluarga kandungnya sendiri, namun bagi Buk Tuti, inilah awal dari sebuah harapan baru. Tempat ia bisa merasa dihargai dan berguna lagi. Rumah keluarga Adit terletak di sebuah kompleks perumahan sederhana namun nyaman, dikelilingi oleh pohon-pohon rindang yang membuat suasana terasa teduh. Ketika Buk Tuti pertama kali melangkahkan kakinya ke dalam rumah itu, ia tertegun. Tidak ada kemewahan yang mencolok, tetapi semuanya terasa rapi, bersih, dan penuh kehangatan. Bau harum masakan yang samar-samar masih terasa di udara, sementara suara tawa kecil Reza terdengar dari ruang tamu. "Ayo Buk Tuti, masuk. Anggap saja rumah sendiri," kata Yanti dengan senyum ramah. Buk Tuti mengikuti langkah Yanti menuju kamar kecil di pojok belakang rumah yang telah disiapkan untuknya. Kamar itu sederhana, hanya berisi sebuah ranjang kecil, lemari, dan meja. Namun bagi Buk Tuti itu lebih dari cukup. Setelah bertahun-tahun hidup dalam keterbatasan dan kesendirian, tempat ini terasa seperti surga kecil. Hari-hari Buk Tuti sebagai pembantu rumah tangga dimulai dengan rutinitas sederhana. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari yang lain, memasak sarapan, dan menyapu halaman. Pekerjaan ini terasa ringan dibandingkan dengan apa yang pernah ia jalani sebelumnya. Tidak ada beban berat, tidak ada suara kasar, hanya ucapan terima kasih dari Yanti dan tawa ceria Reza yang membuat hari-harinya terasa lebih berarti. "Terima kasih, Buk Tuti. Sarapan hari ini enak sekali," puji Adit suatu pagi sambil menyuapkan nasi goreng buatan Buk Tuti ke mulutnya. Pujian itu membuat Buk Tuti tersenyum lebar. Ia merasa dihargai, sesuatu yang sudah lama tidak ia rasakan. Setiap kali ia melihat Reza, anak kecil itu mengingatkannya pada cucu yang tidak pernah ia temui. Reza sering menghabiskan waktu bersamanya di dapur, membantu mengaduk adonan kue atau hanya berceloteh tentang hal-hal kecil yang membuat Buk Tuti tersenyum. Pagi itu, dapur rumah keluarga Adit dipenuhi aroma harum dari bubur ayam yang dimasak Buk Tuti. Ia sibuk membersihkan meja dapur ketika sesuatu yang berkilauan menarik perhatiannya. Di lantai, tepat di bawah lemari, ada sebuah gelang emas kecil dengan ukiran halus. Di sampingnya, tergeletak beberapa lembar uang ratusan ribu yang terlipat rapi. Buk Tuti menghentikan aktivitasnya, menatap benda-benda itu dengan mata membelalak. "Ini pasti milik Bu Yanti," pikir Buk Tuti. Niat awalnya adalah mengambil barang-barang itu dan segera mengembalikannya. Tangannya yang keriput memungut gelang emas itu perlahan, sementara pikirannya mulai berkelana. Ia membayangkan bagaimana gelang ini mungkin seharga 1 bulan kerja kerasnya, bahkan lebih. Namun di tengah niat baiknya muncul suara kecil di kepalanya. "Ini rezekimu. Mereka bahkan tidak akan sadar. Bukankah ini balasan atas semua kerja kerasmu selama ini?" Buk Tuti mencoba mengusir pikiran itu, tetapi bisikan itu semakin kuat, mengingatkan betapa beratnya hidupnya selama bertahun-tahun. Buk Tuti menatap gelang emas dan uang di tangannya. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, ia membuat keputusan yang akan mengubah segalanya.
Dengan gemetar, ia menyelipkan gelang itu ke dalam saku bajunya dan menyimpan uang itu di bawah tumpukan kain di kamarnya. Ketika Yanti turun ke dapur beberapa saat kemudian, wajahnya terlihat bingung. "Buk Tuti, apa ibu melihat gelang emas saya? Rasanya tadi saya meletakkannya di meja dapur," tanyanya sambil mengamati sekeliling. Jantung Buk Tuti berdegup kencang, tetapi wajahnya tetap tenang. "Tidak, Bu Yanti. Mungkin jatuh di tempat lain," jawabnya dengan suara lembut. Yanti mengangguk kecil, percaya sepenuhnya pada Buk Tuti. Mungkin saya lupa meletakkannya, nanti saya cari lagi." Buk Tuti merasa lega, tetapi rasa bersalah mulai menghantui dirinya. Malam itu, ia sulit tidur. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini hanya sekali, bahwa ia akan berhenti setelah ini. Namun, pikiran tentang gelang emas itu, yang sekarang tersembunyi di dalam kamarnya, terus menghantuinya. Godaan pertama itu seperti pintu yang membuka jalan bagi Buk Tuti untuk terjun lebih dalam ke jurang keserakahan. Beberapa minggu setelah kejadian gelang emas, ia menemukan kesempatan lain. Ketika sedang membersihkan lemari di kamar Yanti, ia melihat sebuah kotak perhiasan terbuka. Di dalamnya terdapat kalung berlian yang bersinar memukau di bawah cahaya lampu. Buk Tuti menelan ludah, mencoba mengabaikan pikiran buruk yang mulai memenuhi kepalanya. Tapi bayangan hidup yang lebih baik, mungkin dengan membeli rumah kecil atau membuka warung sendiri, membuatnya mengambil langkah yang tidak seharusnya. Ia menyelinapkan kalung itu ke dalam saku apronnya, lalu melanjutkan pekerjaannya seolah tidak terjadi apa-apa. Setelah kalung itu, aksi Buk Tuti menjadi semakin sering dan semakin licik. Ia tidak hanya mencuri perhiasan, tetapi juga uang tunai yang ditemukan di dompet Adit atau tas Yanti. Ia menyimpan semuanya di tempat rahasia di kamarnya, berhati-hati agar tidak meninggalkan jejak. Setiap kali Yanti atau Adit kehilangan barang, mereka hanya mengira itu salah taruh atau hilang di luar rumah. "Bu Yanti, dompet saya tadi saya letakkan di meja. Sekarang uangnya berkurang, tapi mungkin saya salah hitung," ujar Adit suatu hari. "Oh, mungkin terselip di mobil. Nanti saya bantu cari," jawab Yanti tanpa curiga. Sementara itu, Buk Tuti berdiri di sudut dapur, mendengarkan percakapan mereka dengan hati yang berdegup kencang. Ia tahu, cepat atau lambat kecurigaan akan mengarah padanya. Namun ia tidak bisa berhenti. Keserakahan sudah menguasai dirinya. Dalam beberapa bulan, barang-barang mewah di rumah itu mulai lenyap satu persatu. Gelang, kalung, cincin, bahkan jam tangan mahal yang biasa dipakai Adit. Namun, Buk Tuti tidak pernah menggunakan atau menjual barang-barang itu. Semuanya ia sembunyikan, seolah menumpuk hasil dari kesalahan yang semakin besar. Buk Tuti tahu, jika terus seperti ini ia akan tertangkap. Rasa bersalah yang dulu menghantuinya kini mulai tergantikan oleh rasa takut yang mencekam. Setiap kali Yanti bertanya tentang barang yang hilang, setiap kali Adit menunjukkan wajah bingung karena uangnya berkurang, Buk Tuti merasa seperti berada di ujung tanduk. Namun, ia tidak berani berhenti. Keserakahan telah menguasai dirinya sepenuhnya. Ia mulai berpikir bahwa tidak ada jalan keluar selain melanjutkan perbuatannya, meskipun hatinya berteriak menolak. Hingga suatu hari saat ia sedang membersihkan kamar Reza, ia melihat sesuatu yang membuatnya terhenti. Di atas meja kecil, terdapat celengan milik Reza yang penuh dengan uang koin dan beberapa lembar uang kertas. Buk Tuti menatap celengan itu dengan tatapan kosong. Di satu sisi, ia merasa terlalu jauh untuk mundur, tetapi di sisi lain, suara hatinya berteriak, memohon agar ia berhenti. Namun Buk Tuti tidak tahu bahwa keputusan yang akan ia buat hari itu akan menjadi awal dari kehancurannya sendiri. Hari-hari di rumah Adit dan Yanti, yang dulu hangat kini dipenuhi dengan ketegangan. Kecurigaan Adit dan Yanti terhadap hilangnya barang-barang mulai terasa lebih nyata. Mereka tidak lagi menganggap kehilangan barang sebagai kebetulan. Percakapan mereka menjadi lebih sering membahas siapa yang mungkin bertanggung jawab atas kejadian itu.
Dan meskipun mereka tidak pernah menyebut namanya secara langsung, Buktuti tahu bahwa kecurigaan itu mengarah padanya. Suatu malam Buktuti mendengar percakapan Adit dan Yanti dari balik pintu kamar mereka. "Yanti, barang-barang kita semakin banyak yang hilang. Ini tidak mungkin hanya salah taruh. Kita harus bertindak," ujar Adit dengan nada tegas. Yanti menghela napas. "Aku juga merasa begitu, tapi Tuti sudah seperti keluarga sendiri." Rasanya sulit untuk menuduhnya tanpa bukti. Buktuti berdiri di luar pintu, tubuhnya gemetar. Ia tahu, waktunya semakin sedikit. Jika mereka memutuskan untuk melaporkannya atau bahkan memecatnya, semua rahasianya akan terbongkar. Di tengah kegelisahan dan rasa takut, pikiran gelap mulai muncul di benaknya. Jika mereka tidak ada, maka semua ini selesai. Rumah ini, barang-barang ini, semuanya bisa menjadi milikku, pikirnya. Buktuti mulai menyusun rencana dengan hati yang dingin. Ia tahu, satu-satunya cara untuk mengamankan posisinya adalah dengan menyingkirkan Adit dan Yanti secara permanen. Ia teringat racun tikus yang pernah ia gunakan untuk membasmi hama di dapur. Racun itu, jika dicampur dalam makanan atau minuman, bisa menjadi alat yang mematikan. Selama beberapa hari, Buktuti dengan hati-hati mempelajari kebiasaan Adit dan Yanti. Ia memperhatikan kapan mereka biasanya minum kopi pagi, kapan mereka makan malam, dan kapan rumah dalam keadaan sepi. Ia menyiapkan racun itu dalam jumlah yang cukup, menyimpannya di tempat tersembunyi, menunggu saat yang tepat untuk melancarkan rencananya. Malam itu, setelah memastikan Reza masih berada di luar negeri dan rumah hanya dihuni oleh Adit, Yanti, dan dirinya, Buktuti melaksanakan rencananya. Ia mencampurkan racun tikus itu ke dalam teko teh yang biasanya diminum Adit dan Yanti sebelum tidur. Tangannya sedikit gemetar saat menuangkan teh ke dalam gelas mereka, tetapi wajahnya tetap tenang. "Tehnya sudah siap, Pak Adit, Bu Yanti," ujarnya lembut sambil membawa nampan ke ruang tamu. Adit dan Yanti tersenyum kecil. "Terima kasih, Buktuti," jawab Yanti sambil mengambil gelasnya. Mereka berdua mulai meminum teh itu tanpa curiga. Buktuti duduk di dapur, menunggu dalam diam. Hanya beberapa menit setelah itu, terdengar suara keras dari ruang tamu. Adit jatuh dari kursinya, memegangi dadanya sambil terbatuk hebat. Yanti mencoba berdiri, tetapi tubuhnya melemah. "Tuti, apa yang terjadi?" Suara Yanti terdengar terputus-putus sebelum akhirnya ia terjatuh di samping Adit. Buktuti berdiri di ambang pintu dapur, menatap tubuh tak bernyawa Adit dan Yanti dengan mata kosong. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan. Ia hanya merasa lega. Akhirnya selesai, pikirnya. Pagi berikutnya, Buktuti mulai menyusun cerita untuk menutupi kejahatannya. Ia memberitahu tetangga bahwa Adit dan Yanti pergi keluar kota untuk urusan bisnis mendadak. Dengan tenang, ia menjawab semua pertanyaan dengan kebohongan yang rapi. Mereka bilang mungkin akan lama, jadi saya diminta menjaga rumah, katanya kepada seorang tetangga yang kebetulan mampir. Buktuti menyembunyikan jasad Adit dan Yanti di sebuah ruang kecil di bawah tangga yang jarang digunakan. Ia membersihkan rumah dengan hati-hati, menghilangkan semua jejak yang mungkin mengarah padanya. Tidak ada yang curiga, tidak ada yang tahu. Buktuti merasa aman, namun ketenangan Buktuti hanya berlangsung beberapa minggu. Reza, anak semata wayang Adit dan Yanti, pulang dari luar negeri lebih cepat dari yang direncanakan. Kepulangannya membawa gelombang kecemasan baru bagi Buktuti. "Nenek, di mana ayah dan ibu?" tanya Reza ketika tiba di rumah. Wajahnya tampak heran saat ia melihat rumah itu dalam keadaan sepi. "Oh Reza, ayah dan ibumu sedang keluar kota untuk urusan bisnis. Mereka bilang akan kembali dalam beberapa minggu," jawab Buktuti dengan senyum yang dipaksakan. Reza mengangguk, meskipun raut wajahnya menunjukkan sedikit kebingungan. Ia mencoba menghubungi ponsel kedua orang tuanya, tetapi tidak ada jawaban. "Kenapa ponsel mereka mati, Nek?" tanyanya lagi. "Mungkin sedang sibuk atau kehabisan baterai, nah. Jangan khawatir, mereka baik-baik saja," jawab Buktuti sambil menghindari tatapan mata Reza. Namun Reza mulai merasa ada yang tidak beres.
Ia memperhatikan bahwa beberapa barang di rumah tampak hilang. Perhiasan ibunya, jam tangan ayahnya, bahkan celengan kecil miliknya di kamar. Reza mengungkit hal itu kepada Buk Tuti. "Nek, kenapa barang-barang di rumah ini banyak yang hilang? Apa ayah dan ibu menjualnya?" tanyanya dengan nada curiga. Buk Tuti terdiam sejenak, berusaha mencari alasan. "Mungkin mereka membawanya, Nak." "Nenek tidak tahu pasti," jawabnya singkat. Kecurigaan Reza semakin besar. Ia merasa ada yang disembunyikan oleh Buk Tuti. Dalam beberapa hari berikutnya, ia mulai mencari jawaban, memeriksa setiap sudut rumah, berharap menemukan petunjuk tentang keberadaan orang tuanya. Buk Tuti, yang awalnya merasa aman, kini mulai gelisah. Ia tahu waktunya semakin sedikit. Jika Reza menemukan kebenaran, semua akan berakhir. Buk Tuti hanya bisa berharap bahwa kebohongannya cukup kuat untuk menahan kecurigaan Reza. Namun, ia tidak menyadari bahwa Reza adalah anak yang cerdas dan tidak mudah dibohongi. Kebenaran yang selama ini disembunyikan Buk Tuti mulai mendekati titik akhir, dan konsekuensi dari rencana gelapnya perlahan-lahan menghantuinya. Kecurigaan Reza yang semakin besar membuat Buk Tuti merasa posisinya berada di ujung tanduk. Ia menyadari bahwa kebohongan yang selama ini ia bangun mulai runtuh. Tatapan Reza yang tajam, pertanyaan-pertanyaan yang terus dilontarkan, dan sikapnya yang selalu mengawasi setiap gerak-gerik Buk Tuti membuat wanita tua itu gelisah. Buk Tuti tahu bahwa selama Reza ada, rahasianya akan terbongkar. Dia harus disingkirkan, pikirnya dengan hati yang kini sepenuhnya dikuasai oleh kejahatan. Buk Tuti memutuskan untuk menggunakan cara yang sama seperti sebelumnya, racun. Malam itu, ketika Reza pulang dari mengunjungi teman-temannya, Buk Tuti menyambutnya dengan secangkir teh hangat. "Ini, Nak, minum teh dulu biar rileks. Kamu pasti lelah setelah seharian keluar," ujarnya sambil tersenyum ramah. Reza memandangi teh itu sejenak. Ada sesuatu yang terasa aneh. Selama beberapa hari terakhir instingnya mengatakan bahwa Buk Tuti menyembunyikan sesuatu. Ia juga merasa tidak nyaman dengan kebaikan Buk Tuti yang tiba-tiba terasa berlebihan. Namun, untuk tidak menimbulkan kecurigaan, Reza mengambil cangkir itu dan meminumnya sedikit. Rasa teh itu pahit, berbeda dari biasanya. Lidahnya terasa panas dan perutnya mulai bergejolak. Reza segera meletakkan cangkir itu dan menatap Buk Tuti dengan tatapan tajam. "Apa yang nenek masukkan ke dalam teh ini?" tanyanya dengan suara serak. Tubuhnya mulai melemah. Buk Tuti mencoba tetap tenang, meskipun matanya menunjukkan kegelisahan. "Apa maksudmu, Nak?" "Itu hanya teh biasa. Kamu mungkin terlalu lelah," jawabnya sambil mendekat. Namun tubuh Reza tiba-tiba terhuyung dan ia terjatuh di lantai. Racun yang diminumnya, meskipun hanya sedikit, cukup untuk membuatnya kehilangan kesadaran. Buk Tuti berdiri di atas tubuh Reza yang tergeletak, merasakan campuran antara rasa lega dan ketakutan. Ia tahu ini belum selesai. Dengan susah payah, Buk Tuti menyeret tubuh Reza ke sebuah gudang tua yang terletak di pinggiran kota. Gudang itu sudah lama terbengkalai dan dikelilingi oleh semak belukar yang lebat. Tempat ini dipilih Buk Tuti karena jauh dari pemukiman dan tidak ada yang akan mendengar apapun yang terjadi di sana. Buk Tuti mengikat tangan dan kaki Reza dengan tali yang ditemukan di gudang itu, memastikan bahwa ia tidak bisa melarikan diri jika sadar. Ia kemudian menumpuk jerami di sekitar tubuh Reza, bersiap untuk membakar gudang itu. Sebelum menyalakan api, Buk Tuti berdiri sejenak, menatap wajah Reza yang lemah. "Maafkan nenek, Nak, tapi kamu tidak meninggalkan nenek pilihan lain. Kalau kamu terus mencari-cari ayah dan ibumu, semuanya akan hancur," gumamnya pelan. Namun, ketika Buk Tuti mulai menyalakan api, suara batuk pelan terdengar dari sudut gudang. Reza mulai sadar. Matanya membuka perlahan dan ia melihat sosok Buk Tuti yang berdiri dengan obor di tangan. "Nenek, apa yang nenek lakukan?" tanya Reza dengan suara lemah.
Buktuti terkejut melihat Reza sadar lebih cepat dari yang ia perkirakan, tetapi ia mencoba tetap tenang. "Kamu tidak seharusnya mencampuri urusan ini, Reza. Semua ini untuk kebaikan nenek," jawabnya dingin. Saat Buktuti melemparkan obor ke tumpukan jerami di sekitar Reza, api mulai menjalar dengan cepat, menciptakan dinding panas di antara mereka. Namun, Reza yang meskipun lemah, berusaha keras untuk melepaskan ikatan di tangannya. Dengan sisa tenaga, ia berhasil merobek tali yang mengikatnya dan berlari menembus api ke arah Buktuti. Tubuh Reza yang sebagian terbakar menabrak Buktuti dengan keras, membuat wanita tua itu terjatuh. Api yang menjalar di pakaian Reza kini merambat ke tubuh Buktuti, membuatnya berteriak kesakitan. Gudang itu dengan cepat dipenuhi oleh asap tebal dan panas yang menyengat. Pertarungan mereka berubah menjadi kekacauan yang tak terkendali. Reza mencoba memukul obor dari tangan Buktuti, tetapi wanita tua itu mencengkeramnya dengan kuat. Api terus membesar, melahap jerami, kayu, dan segala yang ada di dalam gudang. Buktuti berteriak, "Kamu tidak akan mengalahkan nenek. Semua ini milik nenek sekarang." Namun, Reza dengan sekuat tenaga mendorong tubuh Buktuti ke tumpukan jerami yang terbakar, membuat wanita itu terjebak di tengah kobaran api. Jeritan mereka menggema di malam yang sunyi, bercampur dengan suara kayu yang patah dan api yang mengamuk. Tidak ada yang bisa keluar dari gudang itu. Dalam hitungan menit, seluruh gudang runtuh, menyisakan abu dan puing-puing yang terbakar. Keesokan paginya, penduduk setempat menemukan bekas gudang yang telah menjadi abu. Tidak ada yang tahu pasti apa yang terjadi di sana, tetapi beberapa saksi mengaku mendengar jeritan di malam sebelumnya. Dari sisa-sisa yang terbakar, hanya ditemukan 2 kerangka manusia. Kebenaran tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam gudang itu mungkin akan tetap menjadi misteri. Tetapi bagi Reza dan Buktuti, kisah mereka berakhir dengan api yang melahap tidak hanya tubuh, tetapi juga dosa-dosa mereka. Rumah keluarga Adit dan Yanti kini kosong, menyimpan kenangan pahit yang tak pernah terhapus oleh waktu. Dan di atas abu gudang yang hangus, angin malam membawa bisikan yang samar, seolah-olah masih ada jiwa-jiwa yang belum tenang. Sisa-sisa rumah keluarga Adit dan Yanti kini hanya berupa abu dan puing-puing. Api yang melalap segala yang ada di dalam gudang tempat peristiwa tragis itu terjadi menjadi simbol dari kehancuran sebuah hubungan yang berawal dari kepercayaan. Berita tentang kematian Adit, Yanti, Reza, dan Buktuti menyebar di seluruh lingkungan. Tetapi tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di balik tragedi itu. Bagi tetangga dan kerabat yang mendengar kabar tersebut, semua terasa begitu janggal. Keluarga Adit dan Yanti dikenal sebagai keluarga yang ramah, baik hati, dan selalu membantu orang-orang di sekitar mereka. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa kebaikan mereka akan berujung pada malapetaka yang merenggut seluruh hidup mereka. Ketika polisi dan pemadam kebakaran memeriksa sisa-sisa gudang, tidak banyak yang bisa ditemukan selain 2 kerangka manusia yang hangus. Identitas mereka tidak bisa dikenali secara langsung, tetapi spekulasi bermunculan. Beberapa orang percaya bahwa Buktuti terlibat dalam hilangnya Adit dan Yanti, sementara yang lain hanya melihat peristiwa ini sebagai musibah yang tak terhindarkan. Namun bagi mereka yang mengenal keluarga Adit, kejadian ini membawa satu pelajaran penting. Kepercayaan tidak boleh diberikan dengan mudah, terutama kepada orang yang baru dikenal. Adit dan Yanti adalah contoh nyata dari kebaikan tanpa pamrih. Mereka menerima Buktuti, seorang wanita tua yang hidup dalam kesulitan, ke dalam rumah mereka. Dengan hati yang tulus, mereka memberi Buktuti pekerjaan, tempat tinggal, dan perlakuan seperti keluarga sendiri. Namun di balik kebaikan itu, mereka lupa untuk berhati-hati. Mereka terlalu percaya pada seseorang yang belum sepenuhnya mereka kenal. Buktuti, yang awalnya hanya ingin mencari kehidupan yang lebih baik setelah dikhianati oleh keluarganya sendiri, terjebak dalam lingkaran keserakahan. Kebaikan yang diterimanya dari Adit dan Yanti tidak cukup baginya. Keinginannya untuk memiliki lebih banyak membuatnya mengkhianati kepercayaan mereka.
mencuri, dan akhirnya merencanakan kejahatan yang jauh lebih kejam. Namun keserakahan selalu memiliki konsekuensi. Buktuti yang berharap menemukan kebahagiaan dengan mengambil semua yang bukan miliknya, justru kehilangan segalanya. Ia tidak hanya kehilangan nyawanya, tetapi juga kesempatan untuk memperbaiki hidupnya. Dari cerita ini ada banyak pelajaran yang bisa diambil. 1. Hati-hati dalam memberikan kepercayaan. Adit dan Yanti adalah contoh dari orang-orang baik yang terlalu percaya pada orang lain. Meskipun kebaikan adalah sifat yang mulia, kehati-hatian tetap diperlukan. Jangan mudah memberikan kepercayaan sepenuhnya, terutama kepada orang yang baru dikenal. Perhatikan sikap, tindakan, dan niat mereka sebelum melibatkan mereka dalam kehidupan pribadi. 2. Keserakahan membawa kehancuran. Buktuti adalah simbol dari bagaimana keserakahan dapat menghancurkan segalanya. Ketika seseorang membiarkan keserakahan menguasai hatinya, ia akan kehilangan akal sehat, menghancurkan hubungan, dan bahkan mengorbankan hal-hal yang paling berharga. 3. Balas kebaikan dengan kebaikan. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang tahu cara bersyukur. Jika ada seseorang yang membantu atau memberi kebaikan, jangan pernah membalasnya dengan kejahatan. Sebaliknya, jadilah seseorang yang menghargai dan melanjutkan kebaikan itu kepada orang lain. 4. Kesalahan tidak pernah menjadi solusi. Dalam situasi yang sulit, Buktuti memilih jalan yang salah untuk mengatasi permasalahannya. Keputusan-keputusan buruk yang ia buat hanya memperburuk keadaan, hingga akhirnya ia terjebak dalam kejahatan yang merenggut hidupnya sendiri. Kisah ini adalah pengingat bahwa kepercayaan adalah anugerah yang berharga, tetapi juga rapuh. Ketika seseorang mempercayai kita, itu adalah tanggung jawab besar untuk menjaga kepercayaan itu, bukan mengkhianatinya. Di atas abu rumah keluarga Adit dan Yanti, mungkin hanya ada keheningan yang tersisa. Namun dari kisah mereka, dunia bisa belajar bahwa kebaikan harus disertai dengan kehati-hatian, dan keserakahan tidak akan pernah membawa kebahagiaan. Keluarga Adit mungkin telah tiada, tetapi pelajaran dari kisah mereka akan terus hidup sebagai pengingat bagi siapa saja yang membaca kisah tragis ini. Kejahatan tidak pernah berakhir dengan kemenangan. Disclaimer, video ini hanya cerita fiktif belaka. Jika ada kesamaan nama tokoh dan tempat, saya mohon maaf karena tidak ada unsur kesengajaan. Saya beri penjelasan ini karena banyak dari penonton channel ini yang protes akan kesamaan nama tempat dan sebagainya. Jadi saya kasih penjelasan ini agar tidak ada kesalahpahaman lagi dari para penonton channel ini. Ambil hikmah di setiap video yang kalian tonton di channel ini. Karena sesuai dengan nama channelnya yaitu Cerita Hikmah, maka saya akan sangat senang jika kalian bisa mendapat pesan-pesan baik di balik setiap cerita yang saya sajikan. Dan jika kalian ingin berbagi cerita, bisa langsung tulis di kolom komentar channel Cerita Hikmah. Terima kasih buat teman-teman yang menonton video ini sampai habis. Aku mohon dukungannya dengan cara like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga nyalakan tombol notifikasinya agar bisa selalu update video-video terbaru dari channel kita, Cerita Hikmah. Kita bertemu lagi video berikutnya. Sampai jumpa.